Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dr. Ade Delvita, Direktur Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti. Di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi akuntabilitas hubungan kelembagaan, standar pelayanan dan manajemen kinerja di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti, di mana kami di sini mengangkat kasus tentang penanganan kasus tuberkulosis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti di wilayah seberang Kota Jambi, di mana kasus tuberkulosis yang ada pada saat ini masih menjadi tantangan yang serius di seluruh Indonesia, khususnya wilayah seberang Kota Jambi yang merupakan wilayah kerja kami. Dan di sini rumah sakit kami memiliki peran strategis untuk mendeteksi, menangani, dan pengendalian penyebaran kasus tuberkulosis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan penanganan tuberkulosis harus terintegrasi, akuntabel, kolaborasi kelembagaan yang harus kuat dan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompleksitas pelayanan penanganan tuberkulosis membutuhkan koordinasi lintas lembaga atau lintas sektoral, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di sini akuntabilitas dalam konteks layanan publik sangat dituntut transparansinya, tanggung jawab, dan integrasi dalam setiap pelayanan. Bentuk dari akuntabilitas yang harus kita wujudkan dan harus tercipta di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, di mana kami harus dalam proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, pelaporan, dan harus dievaluasi setiap kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian penanganan tuberkulosis memerlukan kerjasama multi pihak yang terkoordinasi, yaitu antara secara vertikal antara rumah sakit dengan dinas kesehatan, kemudian rumah sakit dengan Kementerian Kesehatan, kemudian secara horizontal yaitu menjalin hubungan dengan puskesmas terdekat, laboratorium rujukan, posyandu, fasilitas kesehatan yang lainnya baik swasta maupun dari rumah sakit pemerintah lainnya. Kemudian yang terkait juga yaitu forum kemitraan. Nah, kami di sini juga mengikuti peraturan atau mengikuti standar Permenkes Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 bagaimana cara atau tentang penanggulangan tuberkulosis, di mana komponen dalam setiap standar tuberkulosis yang ada di rumah sakit harus dengan standar, yaitu dengan proses pertama yaitu kita harus melakukan screening awal atau deteksi dini dari penyakit tuberkulosis, kemudian kita melakukan diagnosis cepat dengan menggunakan alat TCM atau tes cepat molekuler, kemudian kita melakukan pelayanan pengobatan yang sesuai standar, kemudian kita harus mengevaluasi kepatuhan pengobatan dan melakukan pencatatan, kemudian yang kelima yaitu standar fasilitas yang harus memenuhi syarat. Dalam konteks rumah sakit, penanganan tuberkulosis yang ada di rumah sakit kami menghadapi beberapa tantangan yang harus ditangani segera dan secara sistematis dengan kami menggunakan analisis SWOT, di mana SWOT itu yaitu ada analisis strong, weakness, opportunities, dan threats. Jadi di sini strength atau kekuatan kalau di rumah sakit kami, sumber daya manusia baik tenaga medis dan paramedis yang kami sudah memiliki tenaga yang sudah terlatih dan sudah tersedia ruangan isolasi khusus. Kemudian kami sudah memiliki komitmen manajemen rumah sakit dalam mendukung eliminasi tuberkulosis ini. Jadi kasus
TB ini kami sangat mendukung untuk eliminasi kasus tersebut. Jadi untuk kelemahan, nah di sini weakness atau kelemahannya, kami belum optimal dalam screening tuberkulosis, di mana keterbatasan integrasi dan pencatatan dan pelaporan di dalam Satu Sehat, kemudian SCTB, kemudian kami juga kurang efektif dalam koordinasi antar unit pelayanan, misalnya dengan laboratorium atau dengan bagian farmasi. Kemudian di sini peluang atau yang istilahnya yang ada di rumah sakit, harus ada dukungan Proknas atau Program Nasional Eliminasi Tuberkulosis sampai dengan tahun 2030 dari pemerintah pusat. Kemudian kita harus kita juga memiliki teknologi pendukung diagnosis tuberkulosis ini dengan melakukan TCM, gen expert. Kemudian kita juga harus ada peluang untuk kerjasama potensial dengan puskesmas dan komunitas yang lainnya. Kemudian di sini bagaimana ancaman pada rumah sakit. Kemudian di sini kami menelaah bahwa ancaman yang akan terjadi mungkin prediksi yang kedepannya mungkin akan terjadi peningkatan angka kasus tuberkulosis, kemudian resistensi obat TB paru atau obat MDR, kemudian akan terjadi stigma atau diskriminasi terhadap pasien kasus TB. Kemudian juga ancaman yang kedepannya juga mungkin anggaran yang terbatas atau tidak mencukupi dalam penanganan kasus tuberkulosis ini. Kemudian bagaimana strategi kami dalam menyelesaikan masalah pelayanan tuberkulosis ini? Kami yaitu strategi penguatan dan kinerja pelayanan. Dengan pertama melakukan penguatan budaya akuntabilitas, kemudian kami harus membangun sistem laporan secara berkala berbasis data dan melalui dashboard monitoring untuk status layanan kasus TB, kemudian melibatkan seluruh manajemen sumber daya manusia baik fungsional, struktural dalam forum evaluasi kinerja per triwulan maupun dalam jangka panjang. Kemudian optimalisasi hubungan kelembagaan, kemudian kita melakukan peningkatan kualitas layanan berbasis standar. Kemudian yang keempat, penguatan sistem manajemen kinerja dengan menetapkan indeks kerja utama untuk layanan kasus tuberkulosis. Kemudian harus kita lakukan deteksi dini kasus tuberkulosis dengan cakupan pasien dengan angka kesembuhan dan dengan pengaturan dosis obat yang sesuai dengan aturan. Kemudian di sini kami juga mengembangkan sistem reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja. Kemudian kami memanfaatkan teknologi digital, Siranap, Satu Sehat, SCTB untuk pelaporan dan pengambilan keputusan harus berbasis data. Kemudian demikian dari kami. Nah, kesimpulannya hasil analisis menunjukkan bahwa Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti memiliki potensi kemampuan untuk memperkuat layanan kasus tuberkulosis. Kemudian diperlukan strategi penguatan yang mencakup pembangunan budaya akuntabilitas, kemudian optimalisasi kerja sama kelembagaan, peningkatan mutu layanan di rumah sakit kami, serta bagaimana penerapan dari sistem manajemen kinerja yang harus konsisten. Kemudian di sini kami juga menyarankan untuk selalu meningkatkan efektivitas dari layanan penanganan
kasus tuberkulosis di rumah sakit khas, di mana semua pihak yang terlibat, misalnya satu, manajemen rumah sakit, di mana harus mengintegrasikan target pelayanan tuberkulosis dan menetapkan forum evaluasi kinerja layanan tuberkulosis secara berkala atau secara rutin dan melibatkan semua pemangku kepentingan internal. Kemudian berkaitan dengan UPTD terkait, di mana kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petugas melalui pelatihan yang berkelanjutan, kemudian memastikan kelengkapan sarana prasarana sesuai dengan standar. Kemudian selanjutnya untuk saran kepada Dinas Kesehatan, harus menguatkan sistem koordinasi dan pelaporan berbasis digital melalui integrasi Satu Sehat atau SITB. Kemudian harus membangun kemitraan strategis dengan puskesmas, komunitas untuk mendukung pelacakan dan pemulihan pasien tuberkulosis secara keseluruhan. Kemudian kepada seluruh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada di rumah sakit, kami akan menanamkan nilai akuntabilitas dan profesionalisme dalam setiap proses pelayanan pastinya. Kemudian kita harus aktif memberikan masukan dan terlibat dalam evaluasi baik mutu, baik secara pelayanan yang harus secara berkala. Kemudian dengan pelaksanaan strategi yang terarah dan kolaboratif ini, Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, rumah sakit kami, dapat menyadari kalau kami itu merupakan garda terdepan dalam penanggulangan kasus tuberkulosis yang ada di wilayah seberang kota Jambi, dan kami berkontribusi nyata terhadap pencapaian target stimulasi dari kasus tuberkulosis. Demikian pendapat kami tentang materi manajemen kinerja. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami mohon arahan kepada Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.